Buah naga atau pitaya adalah buah dari tanaman jenis kaktus yang berasal dari Meksiko. Namun, kini tanaman buah naga tidak asing lagi di Indonesia. Buah naga kaya akan vitamin dan mineral dan bernilai ekonomis yang menjanjikan. Buah naga juga dijuluki buah eksotik karena bentuknya unik, kulitnya bersisik mirip dengan sisik naga. Sobat Tani, tanaman buah naga sangat cocok dibudidayakan pada iklim subtropis dan tropis seperti di Indonesia. Iklim Gorontalo yang cenderung panas sepanjang tahun sangat cocok untuk budidaya tanaman buah naga. Salah satu petani di desa Diloniohu, Kecamatan Boliohuto, Kabupaten Gorontalo, Mas Udin, sudah membuktikannya. Dan saya mengajak Sobat Tani melihat dari dekat kebun buah naga milik Mas Udin. Sobat Tani, inilah buktinya bahwa tanaman buah naga ternyata bisa ditanam di iklim Gorontalo yang sangat panas. Hanya ada 2 musim di Gorontalo soalnya, musim panas dan panas banget. Di sebelah saya sudah ada Mas Udin. Hai Mas Udin, Hai. apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini Mas Udin, sejak kapan sih membudidayakan buah naga ini Mas Udin? Sejak tahun 2020. 2020? Iya. Pas Covid dong ya? Iya. Kenapa tuh milihnya nanam ini? Buah naga? Karena di sisi lain bisanya menanam cuma ke perkebunan buah naga. Baru yang kedua ada ilmu dari keluarga sendiri sebelumnya sudah pernah menanam Buah naga juga? buah naga juga. Oh, di Gorontalo juga atau? Di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah? Iya. Oh, berarti waktu kecil berarti sering lihat gitu ya Iya. orang tua gimana membudidayakan buah naga gitu. Iya. Berarti dikit-dikit ilmunya udah dapat. Gitu. Udah dapat, udah dasar lah, ada dasarnya. Oke. Tapi kalau kontur atau struktur tanah nih di yang Sulawesi Tengah sama Gorontalo sama nggak? Kalau kontur tanah itu sama saja. Cuma perbedaannya di cuaca. Cuaca. Lagi sekarang ya panas banget gitu. Kalau Gorontalo memang bagus sekali, kalau dari panasnya itu memang. Oh, harusnya justru lebih bagus dengan cuaca panas. Panas. Oh gitu. Iya. Oh, kenapa kalau cuaca panas di Gorontalo, emang kenapa? Karena kalau cuaca panas itu memang habitatnya buah naga. Selain memang permintaannya dia buah naga itu kalau panas dia bisa muncul bunga. Oh gitu. Berarti buah naga ini sangat tergantung dengan panas matahari. Iya. Makanya cocok di Gorontalo. Cocok di Gorontalo. Oh, susah atau gampangkah membudidayakan buah naga ini, Mas Udin? Ya susah gampang. Nah, susah gampang tuh maksudnya gimana tuh? Kalau susahnya itu memang buah naga itu nggak bisa telat penyemprotan, telat namanya pemupukan, itu bisa berakibat fatal. Oh, cukup manja ya? Iya, cukup untuk manja. treatment dari buah naga ini. Kalau gampangnya maksudnya kayak gimana tuh? Gampangnya itu dia kerjanya sebenarnya nggak berat, cuma harus rutin. Rutin? Iya. Baik kita merawat atau istilahnya melakukan treatment gitu? Gitu. Oh iya. Dari tahun 2020 gitu ya. Itu sekarang apa ya? Maksudnya usahanya cukup dinikmati atau Ya, tetap ada up and down-nya, jatuh bangun? ya dinikmati lah, karena pertanian itu selain hasilnya bisa buat tenang, baru ya dinikmati lah. Oh pokoknya. gitu. Tadi katanya susah-susah gampang gitu. Iya, ya gitu. Artinya ya tidak mudah juga. Tidak mudah gitu. juga. Nah, kenapa maksain ke buah naga? Emang seprospek apa sih? Ya kalau masalah prospek, semua sih prospek. Cuma kalau buah naga, satu saya sudah ada dasar ilmu. Yang kedua, buah naga itu panennya 1 bulan itu sudah dari munculnya bunga, 1 bulan sudah bisa dipanen. Jadi Sobat Tani, sebenarnya tidak ada yang sia-sia kalau misalnya kita mau belajar ya, seperti contohnya Mas Udin ini, jangan malu jadi petani, karena bertani itu keren. Sobat Tani,
Ada dua cara untuk mendapatkan bibit tanaman buah naga. Bisa dari biji buah naga yang sudah matang atau stek. Mas Udin sendiri menggunakan bibit stek dari indukan dari Sulawesi Tengah dan dari Pulau Jawa. Keuntungan menggunakan bibit stek adalah proses pertumbuhannya yang lebih cepat dan tidak perlu penyemaian. Kalau tadi bilangnya dapatnya bibitnya dari Sulteng sama Pak Guyaman, Iya. ya. Langsung ditanam di sini, di kebun ini, atau didiamin dulu atau kayak gimana tuh? Kalau saya kemarin ada yang langsung tanam, ada yang langsung didiamin dulu. Oh, Gitu. didiamin maksudnya ada di Karena- persemayan atau kayak gimana maksudnya? Karena patoknya ini kan belum kuat, karena kasih dulu, tumbuh dulu. Kalau sudah kuat baru Oh, jadi ini batang yang ini ya, dia. patok hidup kan ini. Oh, jadi harus ditanam langsung di sini terus Iya. ditempel. Iya, ditempel. Oh begitu, ya. Contoh bibit tuh kayak gimana tuh Mas? Contoh bibit itu yang sudah pernah begini. Ini sudah bisa dibuat bibit ini. Oh, Kan sudah pernah udah pernah keluar buah. keluar buah. Oh, Yang sudah tua lah intinya. berarti ini tandanya gitu ya? Iya. Bisa jadi cikal bakal apa? Bibit. Iya. Oh, nanti ini mau gunting atau Iya, maksudnya? digunting dari atas. Oh, dari sini. sebelah. Tergantung mau suka panjang, pendek kan bisa. Tapi diberdirikan gitu. Terus mau tanam dia bagaimana Mas? Dari ujung ini atau Iya, pangkalnya? dari pangkalnya itu. Ya kalau penanaman buah naga itu sebenarnya paling mudah. Paling mudah. Semudah paling apa? mudah. Emang nggak dipupuk, nggak di apa gitu? Kalau masalah pupuk, cuma kalau masalah awal penanaman itu sebenarnya paling mudah. Cuma perawatannya yang lumayan ribet. Oh, Gitu. lumayan ribet. Maksudnya berarti setiap hari kah butuh treatment atau ngasih pupuk atau apa gitu Mas Udin? Kalau masalah pupuk bisa 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali. Oke. Tapi yang ribetnya itu di apa? Ribetnya itu dia kan kalau buah naga itu sistemnya butuh perhatian. Ibarat kata butuh perhatian itu kan dia sejenis buah yang cepat panennya. Makanya dari itu kalau kita misalnya sudah keluar bunga, kalau kurang perawatan juga dia kurang bagus. Misalnya ini. Kan Ini yang kurang bagus. kurang bagus kan ada putih-putih cacar begini. Iya. Dari awal nempel ke patok ini, berapa lama menunggu dia akan apa tuh mekar gitu banyaknya cabang-cabang ini? Iya, kisaran 1,5 tahun. 1 tahun. Iya. Berarti paling lambat lah. baru itu muncul cikal bakal Cikal setahun itu. bakal bunga. Setahun. Iya, setahun Cukup setengah. lama ya. Walaupun panennya bisa cepat gitu ya. Biasanya bisa cepat, tapi kalau dari awal itu bisa 1,5 tahun. Secara berkala berarti menunggu 1 tahun itu Iya, apa yang dibikin? Ya perawatan kan biasa dia kan tumbuh itu kan enggak langsung, ada juga yang merambat, ada juga yang enggak merambat, jadi diikat, dicari batang yang lebih bagus bisa naik ke atas itu pemilihan. Makanya dia sebenarnya enggak terlalu tapi butuh perhatian terus. Iya. Perawatannya itu enggak berat, tapi harus rutin. Iya, kalau dilihat memang Mas ini sekilas mirip kaktus ya. Iya. Apakah dia rentan dengan air? Tetap dikasih air karena tadi kan Mas bilangnya dia bergantung dengan cuaca yang cukup panas agar bisa tumbuh Iya. bagus gitu. Kalau masalah air sebenarnya dia itu butuh, tapi enggak harus berlebihan. Oh, makanya ada kayak bedengan-bedengan gini ya, kayak selokan-selokan kecil gitu. Iya. Ini tujuannya untuk Tujuannya kan ini mengairi? mengairi. Oh, iya. Berarti unsur tanah tetap harus kondisi Terjaga. kering seperti ini, setengah kering atau kayak gimana tuh Mas? Kalau maksudnya? kondisi tanah itu tergantung kitanya sih. Yang penting kalau posisi pemupukan kita harus posisi tanah harus basah. Kalau enggak posisi pemupukan tanah kering lebih bagus. Saya lihat nih di bawah pohon buah naga ini banyak apa ya, potongan-potongan dari batang-batang ini. Kenapa tuh Mas dipangkas-pangkasin begitu? Dia sudah tidak mau berbunga lagi. Ini Makanya dipilih mana yang bisa berfungsi. yang bagian mana tuh yang dipilih yang tidak berfungsi? Yang biasa dia yang tidak kena sinar matahari. Oh, berarti yang di dalam. Di dalam.
Makanya butuh pemangkasan agar supaya patoknya lebih kuat lagi, nggak terlalu beban. Oh ya, ada musuh terbesar nggak sih ini buah naga ini, Mas Udin? Kalau musuh terbesar pasti ada. Apa tuh? Dia cacar, butuh Cacar? air. Cacar yang kayak gimana tuh? Begini Pak, silakan mundur. Cacar? Nah ini. Mana cacar? Oh, ini cacar. Ini kalau dibiarin, kalau nggak cepat disemprot, Heeh. dia bakal merambah kemana-mana. Jadi busuk, jadi sudah tidak berfungsi, Oh. rusak jadinya buah. Ininya jadi rusak, Dan tidak akan muncul cikal bakal buah tidak bakal. di ranting ini. Iya, Oh. nggak cuma ranting ini, dia bisa menular ke teman-temannya. Oh iya, berarti bisa nempel ke semua satu pohon ini gitu. Iya, Oh, makanya harus segera mungkin untuk disemprot. semprot. Semprotnya apa? Pestisida kayak gitu-gitu atau? Iya, pestisida, apa namanya, fungisida. Oh, cukup disemprot atau mendingan dipotong saja, Mas? Kayak di yang itu dipangkas. Enggak ya? Kalau dipangkas dia bisa, Ah. cuma kalau misalnya sudah banyak begitu kan, kita kan carinya agar berbunga. Tapi kalau dipangkas-pangkas nanti malah stres. Oh, ini tanaman juga bisa stres Ya, ya? kalau dia sering dipangkas memang stres, jadi tidak keluar bunga begini. Oh iya, iya. Berapa lama tadi numbuh bunga itu, Mas Udin? Dari awal tanam itu kisaran 1 tahun 5 bulan. 1 tahun 5 bulan. Baru dia bisa jadi ini atau lepas dulu Lepas dulu itu, ininya? Baru jadi ini. jadi buahnya. Sobat Tani, kalau ingin membudidayakan tanaman buah naga, hal yang Sobat Tani harus perhatikan adalah pemilihan bibit. Bibit harus yang sehat dan bebas dari penyakit. Sobat Tani, tanaman buah naga adalah jenis tanaman merambat, sehingga memerlukan tiang penyangga yang kokoh. Bisa dari batang pohon yang hidup atau tiang cor maupun bahan lainnya. Tanaman buah naga biasanya akan mulai berbuah setelah berumur sekitar 1,5 tahun hingga 2 tahun, tergantung juga dengan perawatan, kondisi lingkungan, jenis varietas juga dapat mempengaruhi waktu berbuah. Pastikan juga tanaman mendapatkan cukup cahaya matahari, air, dan nutrisi. Mas Udin, kalau tadi dari awal nanam tuh butuh 1 tahun, berarti berbuahnya tuh umur berapa, Mas Udin? Dia makanya itu kan dari pertama awal nanam 1,5 tahun itu sudah muncul cikal bakal bunga. Bunga yang tadi ya? Sampai habis muncul, mekar, nanti 30 hari sampai 45 hari. Baru itu bisa dipanen. bisa dipanen? Iya. Oke, berarti Makanya sekitar 45 hari lah ya Iya, baru paling bisa lambat panen. itu. Oke, katanya ini saya dengar buah naga tuh harus dikawinkan, maksudnya dikawinkan kayak manusia aja tuh. Iya. Kalau biasa kalau di Jawa dia harus dikawinkan. Tapi kalau di sini sudah ada yang membantu sih, maksudnya lebah. Lebah itu sebenarnya sudah bisa dikawinkan itu. Maksudnya Kawinkan sendiri. mengawinkan itu apanya yang dikawinkan? Dari mekarnya bunga itu kan dia ada namanya Serbuk-serbuk, serbuk-serbuknya itu. oke. Biasa itu kasih menggabungkan lah dari bunga ke bunga sebelah begitu. Kalau logikanya kalau manusia tuh perempuan laki-laki gitu. Iya. Tanaman ini buah naga ada jantan betina gitu. Kurang lebihnya begitu sih. Begitu. Oke, makanya digabungkan serbuknya. Digabungkan. Tapi kalau saya pribadi saya enggak pernah mengawinkan. Enggak pakai treatment itu. Nggak Justru pakai. pakainya apa? Yang satu dia lebah, yang kedua ada obat sendiri yang untuk bisa jadi besar lah. Berarti melihara lebah atau maksudnya nunggu Kalau lebah lebah aja? dia datang sendiri. Oh, iya. Pasti datang sendiri. Setiap ada mekarnya bunga itu dia Berarti pasti secara alami ya. secara alami. Oh, iya iya iya. Ini kalau buah naga ini ada musimnya nggak sih? Ada. Kalau buah naga itu ada musimnya. Mm-mm. Ya musim buah naga itu bulan 11-12. 11-12. Nggak bergeser dari situ bulannya? Nggak bergeser dari situ. Tapi bisa di setiap bulan kalau misalnya ada pengunjung datang ke kebun ini untuk
mau cari buah naga yang masak ada? Ada, alhamdulillah ada. Kalau di sini kan Tidak harus nunggu bulan 11-12 dong? Kelamaan tuh. Kelamaan. Kalau dia kan kalau bulan 11-12 itu kan musimnya, banyak buah, banyak cikal bakalnya jadi buah begini. Lebat gitu ya dalam satu Lebat. pohon ini? Kalau dia ndak musim, ya adalah, tapi ndak sedemikian mungkin banyak. Berarti kalau dia musim di bulan 11-12 itu dalam satu pohon ini bisa berapa biji? Bisa berapa sampai buah? 20 sampai 30. 20 sampai 30. Kalau nggak lagi musimnya? Ada yang Banyak 5, oh, 5. ada yang 10, ada yang 2. Berarti sepanjang tahun sebenarnya ada ya Ada, berbuah ya? berbuah. Tergantung mungkin perawatan kali ya? Perawatannya. Terus kalau cara manen gimana dong, Mas? Kalau cara manennya bagaimana? Contohnya ini. Langsung panen saya begini ya. Ini kan pakai gunting, harus pakai gunting. Kalau nggak pakai gunting, aduh. Ini. Berarti harus dipotong di situnya? Iya. Oh, ini juga ada hama lagi. Oh, ini juga hama? Iya. Oh, kalau Tikus tadi ini. penyakit kan, cacar ya? Cacar. Ini hama? Hama. Hamanya yang mana, Mas? Ini Yang kan ini. lubang. Oh, berarti ini Tikus ya? ini. Tikus. Tikus. Iya. Jadi ciri-ciri buah yang siap panen tuh dari bentukan atau warna Kalau- atau apa, Mas? Ciri-cirinya dia tergantung permintaan sih. Oh, ada permintaan? Iya. Kalau ada juga yang sudah mintanya sudah masak, udah merah semua. Ada juga yang masih hijau begini. Oh iya, beda-beda ya, pelanggan gitu. Pelanggan beda-beda, permintaan beda-beda. Kenapa kalau yang hijau kenapa? Kalau yang merah kenapa? Mereka Kalau yang milihnya? hijau kan biasa permintaan jauh. Oh jauh. Oh. Supaya iya. sampai sana itu sudah ada merahnya. Oh begitu. Kalau merah langsung dari kebun, takutnya sampai sana itu rusak. Oh. Gitu. Berarti di bulan kapan? Kalau tadi kan musim panennya kan 11-12. Iya. Berarti udah merah semua itu ya? Iya. Berarti kalau orang 11-12 itu munculnya bunga. bunga. Nah, panennya itu bulan 1, bulan 2. Oh, berarti dari cikal bunga Cikal bulan bunga 11, itu 12 11-12 itu banyak-banyaknya. akan panen di bulan Panennya 1 bulan 1 2. dan 2. Oh, ya, sebulan lah ya. Sebulan. Ya. Dalam sekali panen di satu hamparan ini bisa berapa banyak, Mas? Sekali panen dia enggak banyak sih. 500 kilo sampai 1 ton. Mas Udin, kalau Ya. tadi ini sudah dipetik, ini kan masih hijau. Iya. So, boleh mau makan ini? Ini sudah berumur kisaran 25 hari. Sudah bisa dimakan ini. Oke, boleh diicip dong ya? Boleh, boleh. Tunggu ya. Cuma kalau untuk warna luar kan dia Oh, masih hijau. memang luarnya hijau ya, tapi dalamnya sudah merah. Mas, buah naga ini ternyata selain merah ada yang putih ya? Iya. Ya, ini saya icip dulu ya. Iya, silakan. Sudah boleh dimakan kan? Sudah boleh. Oke, bismillah. Sobat Tani dicip dulu ya. Oke. Manis ya? Cukup berair ya, banyak malah airnya. Jadi baru pertama kali saya mencicipi buah naga ini langsung dari kebunnya, Sobat Tani. Sobat Tani jangan malu jadi petani karena bertani itu keren. Sobat Tani, membudidayakan tanaman buah naga tidak harus di lahan luas. Pekarangan rumah pun bisa, bahkan dengan tabula pot. Yang terpenting adalah pemeliharaan tanaman harus optimal. Sobat Tani, luas kebun buah naga milik Mas Udin ini 0,5 hektar. Dan jumlah tanaman buah naga kurang lebih 700 pohon dengan jarak tanaman 2 meter kali 3 meter. Mas Udin, kalau saya lihat nih sudah banyak yang merah-merah ya di pohon-pohonnya gitu, yang kayaknya sudah siap panen. Kalau dari sejak awal membudidayakan buah naga ini sudah berapa kali panen di satu hamparan perkebunan ini? Kalau masalah berapa kali panennya enggak pernah menghitung sih. Karena buah naga itu rutin. Rutinnya itu dalam artian enggak banyak,
Tapi adalah setiap bulan itu ada. Setiap bulan ada gitu ya. Apalagi sejak 2020 gitu ya. Iya. Satu hamparan ini berapa kilo panennya? Satu Dihasilkan? hamparan ini Kalau di bulan 1-2 dalam gitu, dalam musimnya? satu bulan itu kalau yang musim dia kisaran 3 ton sampai 4 ton. 3 ton sampai 4. Kalau Cukup musim. banyak ya. Kalau musim. Pada saat musimnya. Iya. Kalau di bulan-bulan biasa. Kalau bulan-bulan biasa dia 500 sampai 1 ton sampai 1,5 ton. Sekarang di pasar harganya berapa tuh Mas? Kalau per kilonya? harga untuk saat ini dia kisaran 14, 13 sampai 15. Itu sempat ada di harga tertinggi nggak sepanjang Mas membudidayakan buah Ada. naga ini? Pas bulan Ramadan kemarin Berapa tuh per kilonya? 17 sampai 20 ribu. Wih, cukup mahal ya. Ya alhamdulillah. Kalau misalnya di musim panennya tuh bisa sampai berton-ton tuh hasil panennya, emang satu biji nih bisa dapat berapa kilo? Tergantung besaran buahnya. Dia rata-rata 1 kilo itu 2 biji sampai 1 biji. Kadang 1 biji 1 kilo. Berarti berat dan gede gitu ya? Iya. Oh iya. Jualnya gimana? Datang atau sudah ada pelanggan khusus? Sudah ada pelanggan khusus dan ada juga pelanggan yang datang. Maksudnya dalam artian mereka sudah tahu kan orang saya juga petani buah naga, jadi mereka tinggal telepon, petik, sudah ambil di rumah. Tapi nanti saat musim panen gitu? Atau setiap saat ada? Alhamdulillah setiap saat kan ada, tidak banyak tapi sedikit-sedikit adalah. Jadi kayak macam pelanggan itu telepon dulu, ada ndak, kalau ready pesan, PT. Kalau musim panen tuh kan sampai bertonton. Iya. Itu dijualnya cuma di Gorontalo saja atau sampai Kalau kemana untuk tuh? masalah penjualan dia bisa keluar daerah. Ada Manado, Bitung, sampai Ternate. Ternate? Iya. Oh, berarti yang tadi itu ya, yang ngambilnya masih hijau ya? Iya. Oke. Kalau pedagang-pedagang buah yang ada di Gorontalo kesini juga nggak? Iya, ada juga sebagian yang pesan dari Gorontalo. Jual secara online ada nggak sih? Kalau masalah penjualan nggak pernah online sih, karena kebutuhan belum online saja, kebutuhan sudah tidak mencukupi. Karena segitu banyak Segitu permintaan. banyak gitu ya. permintaan begitu. Yang ke Manado, ke Bitung sama Ternate tadi. Iya. Itu ada saja juga dari belum cukup. Gorontalo. Belum cukup sebenarnya. Oke, apalagi memenuhi kebutuhan yang di Gorontalo gitu. Gorontalo juga. Gitu. Oh, berarti ada rencana mau nambah lagi lahan perkebunan dong kalau Iya, gitu? Kalau masalah nambah perkebunan ada sih sementara tanam patok juga. Oh, persiapan lagi? Persiapan lagi. Gara-gara Kisaran permintaan yang cukup banyak itu? permintaan kurang, kisaran 3.000 patok. 3.000? Iya. Ini satu lahan ada berapa patok? Ini 700 patok. Oh, 700 saja, tapi bisa menghasilkan bertonton gitu ya? Oke, baik. Mas Udin, terima kasih sudah berbagi ilmu bagaimana membudidayakan buah naga ini ya. Ya, Ini giliran Sobat Tani di rumah untuk mencobanya membudidayakan buah naga di pekarangannya masing-masing. Karena buah naga ini prospeknya cukup menjanjikan. Jangan takut untuk gagal, karena gagal itu adalah sebuah proses menuju sebuah kesuksesan. Sampai jumpa di Ayo Bertani. Jangan malu jadi petani, karena bertani itu keren.